Ya, jika perkara ini berlanjut ke meja pengadilan, tantangan terbesarnya kita ingin tahu Bang Sangaji, apa di meja pengadilan nanti? Tantangan terbesarnya adalah pembuktian. Makanya dari awal saya tadi ingin buka dengan koreksi lagi kami yang kedua ya. Analisa kami yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, statement Pak Jokowi itu tidak punya nilai hukum. Oke. Kenapa? Karena kata maaf itu baru bersifat sosiologis, tidak bersifat legal. Ketika dia bersifat legal itu pada saat perkara ini sudah limpah di dalam tahap penuntutan. Dan pada saat penuntutan itu kan ada ada proses pembuktian, kemudian pelapor akan dimintai keterangan untuk membuktikan apa yang dia laporkan, ya. Kemudian juga akan diwakili oleh jaksa penuntut umum. Nah, pada saat itu Pak Jokowi boleh memilih untuk memaafkan atau tidak. Karena dampak dari pemaafan itu adalah berdampak pada pemidanaan. Bisa saja kemudian berkurang gitu. Tapi kami tidak melihat di situ. Yang kami lihat adalah perjuangan untuk membongkar dugaan ijazah palsu ini akan terus dilakukan oleh para tersangka. Dan kemudian ketika naik tahap penuntutan, mereka akan berposisi sebagai terdakwa. Nah, tugas kami sebagai penasihat hukum dan juga adalah semua terdakwa yang saat ini masih tersangka statusnya, itu tentu akan melakukan pembuktian yang paling kuat lah. Kami konteksnya adalah bagaimana melawan dakwaan jaksa penuntut umum. Karena ingat, di dalam proses penuntutan, dakwaan jaksa penuntut umum itu adalah mahkotanya seorang jaksa penuntut umum. Jadi yang akan dilawan itu adalah sejauh mana kita akan melihat suatu peristiwa pidana yang dikonstruksikan oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya, ya, baik dari sisi formilnya, dari sisi materialnya gitu ya. Kemudian juga sejauh mana bukti-bukti yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum itu akan kuat gitu. Tentu kami akan melakukan pembuktian yang imbang gitu. Dan hakim itu posisinya adalah orang yang memutus perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan. Jadi apapun omongan-omongan orang di luar persidangan, apapun persepsi yang dibangun oleh publik, itu sama sekali tidak akan mempengaruhi proses persidangan gitu. Dan ketika ini dibawa nanti dalam ranah persidangan, menurut saya semua fakta akan terungkap. Apakah ijazah ini asli ataukah ijazah ini palsu. Dan satu hal lagi yang menarik adalah semua rakyat Indonesia akan menunggu dan menanti bagaimana Pak Jokowi datang ke persidangan, memberikan keterangan sebagai seorang korban, sebagai seorang pelapor, sejauh mana kerugian material yang dia alami, bagaimana kemudian juga dia mendalilkan dan membuktikan bahwa dia adalah lulusan UGM, sah mendapatkan ijazah dan ijazahnya asli. Harus dia buktikan juga. Bang Lecu, bagaimana pembuktiannya nanti?